teman-teman, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan mereview buku yang relevan banget dengan generasi milenial yang ingin tahu cara bagaimana bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aku Putri Novianti, stay tune. Nah, sebelumnya, buku Muamalah Milenial ini adalah buku panduan praktis yang memuat prinsip-prinsip muamalah Islam dengan kebutuhan generasi milenial. Cocok buat kamu yang ingin tetap mengikuti syariat tetapi tanpa kehilangan esensi modernitas. Ya kan? Buku ini mengupas berbagai aspek muamalah atau hubungan sosial dan transaksi dalam Islam. Penulisnya Nur Izzati SEME dan Naurin Muhammad Rifai Ilyasa Eshum menyajikan konsep-konsep halal dan haram, prinsip adil, serta cara mengelola keuangan bijak dalam gaya yang mudah dipahami dalam contoh-contoh nyata. Nah, buku ini juga menjadikan kita tahu nih relevansi syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, buku yang aku review kali ini yaitu judulnya Muamalah Milenial dengan penulis Nur Izzati SEME dan Naurin Muhammad Rifai Ilyasa Eshum. Nah, penerbitnya yaitu Buepedia dengan tahun terbit Mei 2024 dan ISBN 9786234214826. Jadi kita bahas bab pertama dulu yang menurutku ada beberapa insight menarik yang akan dibahas. Nah, bab pertama judulnya yaitu sebuah pengertian yang universal. Tujuan dari muamalah itu sendiri yaitu untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Konsep pengalaman bersyariah pada masa aliran Islam Sunni yang menggunakan metode ijtihad, ijma, dan juga qiyas yang posisinya pada saat itu sangat penting dan juga baku di masa abad kejayaan Islam klasik. Jadi, ijtihad dalam bab pertama ini yaitu mengenai sebuah usaha yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh oleh siapa saja untuk memutuskan sesuatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran atau hadis. Tapi syaratnya yaitu para ulama yang memiliki pangkat mujtahidin. Sedangkan qiyas yaitu perumpamaan atau penetapan suatu hukum tentang perkara baru yang pada masa Nabi Muhammad SAW itu belum ada. Dalam pengalaman syariah penganut Islam Sunni yang dimana para ulama yang berpangkat mujtahid itu bisa menggunakan metode ijtihad, ijma, dan juga qiyas. Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya Uslul Fiqh juga mengemukakan bahwa syarat menjadi seorang ulama yaitu harus berpangkat mujtahid. Nah, maka yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya Ushulul Fiqh seakan-akan kita disyaratkan untuk mengetahui ilmu mantik atau ilmu berlogika. Bab selanjutnya yaitu bab 2 yang judulnya Muamalah. Aku akan mengupas insight menarik dari bab 2 ini. Yang pertama yaitu ada muamalah adabiyah. Nah, muamalah adabiyah ini fokus pada hubungan sosial yang menekankan tentang kesopanan, akhlak, dan juga perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada moderasi beragama yang sering disebut dengan penerapan muamalah adabiyah dalam konteks Indonesia yang menekankan toleransi dan penghormatan antar sesama agama, teman-teman. Ada insight menarik lainnya yaitu tentang muamalah madiyah. Nah, muamalah madiyah ini yaitu berhubungan dengan aktivitas ekonomi seperti jual beli, utang piutang, kerjasama bisnis, dan lain-lain. Ada konsep utama yang dibahas. Yang pertama yaitu ada bai atau transaksi jual beli. Yang kedua yaitu ada khiyar yang dimana hak untuk melanjutkan atau membatalkan dalam transaksi. Muzaroah, muhabaroh, dan juga musaqah yaitu sistem kerjasama dalam bidang pertanian. Kirad yaitu utang piutang dengan jaminan, teman-teman. Jadi semua aktivitas ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah
seperti keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan untuk semua. Nah, selanjutnya di sini aku akan membahas bab 3, yaitu muamalah berdasar sejarah Islam. Nah, di bab ini aku akan mengupas isi bab tersebut dan juga insight menarik yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama menurutku yaitu muamalah pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah pedagang ulung yang mempraktikkan ekonomi Islam berdasarkan tuntunan Allah. Lalu sumber pendapatan negara pada masa Nabi Muhammad SAW meliputi zakat, jizyah, haraj, usyur, dan juga ghanimah. Lalu sistem keuangan Islam mulai berkembang dan didirikannya sistem keuangan syariah awal yaitu Baitul Mal. Lalu insight menarik lainnya menurutku yang kedua ada muamalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi dilanjutkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali mempraktikkan konsep ekonomi Islam berdasarkan keadilan dan juga kemaslahatan umat. Pada masa Khulafaur Rasyidin juga sistem perpajakan dan pengelolaan tanah itu diperkuat serta penanganan pajak darurat atau waib untuk menutupi pengeluaran negara. Jadi zakat dan haraj menjadi sumber pendanaan utama bagi negara, sedangkan pajak tambahan seperti usyur yaitu diberlakukan kepada sistem perdagangan internasional. Nah, teman-teman, bab ini juga menyoroti bagaimana praktik ekonomi Islam terus berkembang hingga menjadi bagian dari tatanan masyarakat yang adil dan juga seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki dasar yang kuat dalam sejarah dan penerapannya relevan untuk kehidupan modern pada saat ini. Selanjutnya, bab 4 yaitu lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan berfungsi sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan pemberi pinjaman kepada masyarakat. Seperti pegadaian dengan jaminan barang atau surat berharga, lembaga ini juga mempermudah transaksi keuangan agar lebih praktis. Jenis lembaga keuangan ada bank, pegadaian, koperasi, asuransi, leasing, dan juga pasar modal. Apa saja sih isi babnya? Dan juga apa insight menarik yang ada di bab 5 ini? Jadi yang pertama menurutku yaitu ada jenis-jenis riba dalam jual beli. Yang pertama yaitu ada riba dalam pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, dan juga garam. Biasanya kadar atau kualitasnya itu sering berbeda-beda. Lalu ada riba jahiliyah, yaitu tambahan utang akibat keterlambatan pembayaran kenaikan harga dalam sistem cicilan yang tidak disepakati di awal transaksi. Yang menariknya yaitu contoh riba dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu di perbankan konvensional, yaitu adanya pinjaman dengan bunga. Lalu ada pegadaian, yaitu adanya administrasi dan bunga saat menebus barang. Lalu ada juga kredit jual beli atau KPR dan leasing, yaitu adanya bunga dan juga denda dalam cicilan rumah ataupun kendaraan. Lalu ada jual beli online, jadi penundaan barang dalam transaksi yang melibatkan barang ribawi. Lalu juga ada kartu kredit, yaitu pembayaran bunga juga tidak melunasi tagihan tepat waktu. Nah, ada juga nih contoh nyata di kehidupan sehari-hari yang terakhir, yaitu hadiah saat membayar piutang. Jadi, jika ada unsur manfaat bagi pemberi pinjaman, itu dianggap sebagai riba. Jadi, bab 5 ini menekankan pentingnya menghindari riba agar terhindar dari dosa sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran. Insight menarik yang ada dalam bab 6 ini. Jadi, yang pertama menurutku ada fatwa MUI tentang lembaga keuangan syariah atau LKS. Jadi MUI ini menetapkan fatwa bahwa pendapatan LKS harus berasal dari sistem yang sesuai dengan syariah seperti akad istisna, jual beli pesanan, akad ijaroh, sewa menyewa, dan akad al-muta'adidah atau akad berbilang. Yang kedua yaitu ada fatwa MUI tentang koperasi syariah. Jadi koperasi syariah atau Baitul Ma'al wa Tamwil
atau disingkat BMT adalah lembaga keuangan yang mengembangkan usaha produktif berbasis syariah untuk membantu perekonomian umat Islam. Lalu yang ketiga ada insight menarik yaitu fatwa MUI tentang leasing. Jadi sistem leasing konvensional mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dan riba, sehingga dalam Islam disarankan menggunakan akad ijarah. Lalu yang keempat yaitu ada fatwa MUI tentang jual beli online. Jadi MUI itu mengeluarkan fatwa terkait jual beli online dengan prinsip kejujuran, transparansi harga, dan kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli. Nah teman-teman, di bab 6 ini menurutku menegaskan bahwa fatwa MUI memberikan panduan agar transaksi ekonomi umat Islam tetap sesuai dengan syariat dan bebas dari riba. Selanjutnya, aku akan membahas bab 7 dengan judul jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam. Nah, di sini aku akan membahas akad wadiah. Jadi, akad wadiah ini adalah akad penitipan di mana pihak yang dititipi hanya menjaga barang tanpa boleh memanfaatkannya, atau wadiah yad al-amanah. Contohnya ya, adalah tabungan di bank syariah. Selanjutnya ada akad mudorobah. Jadi akad ini adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul ma'al dan pengelola usaha atau mudorib. Nah, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal. Lalu juga ada akad musyarakah. Nah, bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal. Selain itu, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modalnya. Lalu juga ada akad murabahah. Jadi akad ini yaitu akad jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Nah, umumnya digunakan dalam pembiayaan bank syariah. Selanjutnya di sini ada bagian part terakhir yaitu bab 8. Di sini aku akan menjelaskan bab 8 dengan judul Muamalah Madiyah menurut ulama mazhab Sunni. Nah, apa saja insight dan isi dalam bab ini? Simak ya. Jadi di bab 8 ini ada pendapat ulama tentang jual beli. Nah, menurut Imam Hanafi dan Hambali, jual beli oleh anak yang belum balik itu bisa sah jika anak tersebut mumayyiz atau bisa membedakan baik dan buruk dengan izin wali. Lalu menurut Imam Maliki dan Syafi'i, jual beli oleh anak yang belum balik itu tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, jual beli yang dilakukan secara terpaksa tetap sah. Namun menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, jual beli yang dipaksa itu tidak sah. Nah, teman-teman, ada juga pendapat ulama tentang izaroh atau sewa menyewa. Jadi semua mazhab itu beranggapan bahwa sewa menyewa diperbolehkan jika objek sewa jelas dan manfaatnya sesuai dengan syariah. Lalu menurut Imam Hanafi dan Maliki, tidak boleh menyewakan sesuatu yang dapat rusak selama masa sewa tanpa kompensasi. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Hambali, sewa itu diperbolehkan selama barang masih bisa digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya pendapat ulama tentang akad pinjaman. Nah, di bab 8 ini dijelaskan bahwa semua mazhab sepakat bahwa pinjaman yang mengandung riba itu haram. Tetapi menurut Hanafi dan Maliki tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, pinjaman tanpa bunga harus bersifat sosial. Nah teman-teman, di bab ini juga menekankan pentingnya memahami pendapat ulama agar transaksi ekonomi tetap sesuai dengan syariat Islam. Di sini aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku Muamalah Milenial yang sudah aku review. Nah, kelebihan buku ini yang pertama yaitu pembahasannya komprehensif tentang muamalah Islam, termasuk riba, akad, dan fatwa MUI. Lalu ada juga sumber hukum yang jelas dengan kutipan Al-Quran dan hadis, memberikan keabsahan agama. Lalu kelebihan lainnya yaitu banyak contoh kasus relevan dari kehidupan sehari-hari serta relevansi dengan tantangan ekonomi modern.
modern. Jadi kekurangannya yaitu penyajiannya kurang sistematis dan bisa membingungkan bagi para pembaca awam. Nah, lalu ada minim pembahasan tentang praktisi atau dalam implementasi ekonomi Islam. Lalu kekurangan lainnya yaitu bahasanya yang cenderung formal dan akademis, itu sulit dipahami oleh pembaca umum atau bagi para pembaca awam. Ini aku akan memberikan pesan-pesan dan juga kritik terhadap buku Muamalah Milenial. Nah, pesannya yaitu buku ini memberikan wawasan mendalam tentang ekonomi Islam, terutama muamalah, fatwa MUI, dan pandangan mazhab dengan referensi kuat dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, pesanku sebaiknya diperbarui dengan contoh kasus terkini seperti vintage syariah dan e-commerce halal, serta disusun lebih sistematis agar mudah dipahami bagi para pembaca. Lalu kritiknya, menurutku kritik untuk buku ini yaitu penyajiannya kurang terstruktur dan bahasanya terlalu akademis. Jadi buku ini secara keseluruhan bermanfaat, namun perlu diperbaiki dalam struktur dan bahasa agar lebih mudah dipahami. Nah, kesimpulannya, jadi buku ini tuh membahas prinsip ekonomi Islam dalam muamalah, mencakup riba, akad, fatwa MUI, serta pandangan 4 mazhab. Meskipun kurang sistematis dan minim pembahasan implementasi di era digital, buku ini tetap menjadi referensi yang bermanfaat. Buku ini juga menekankan nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, serta membahas tantangan ekonomi modern. Meski begitu, buku ini lebih relevan jika diperbarui dengan analisis vintage dan investasi halal, serta dilengkapi dengan studi kasus dan penyajian yang lebih interaktif.